Oke, adik-adik sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Saya baru tiba di tempat untuk melaksanakan kegiatan kebinekaan kita pada hari ini terkait dengan kopi tradisional Sulawesi Selatan. Saya akan men-share screen dulu. Ini adalah kopi tradisional dari Sulawesi Selatan, di mana terdiri dari beberapa jenis kopi, antara lain kopi Manipi Arabica dari Kabupaten Sinjai, kopi Sapan Arabica juga dari Toraja, kemudian kopi Seko Robusta dari Masamba, Luwu Utara, kopi Pulu-Pulu Arabica dari Toraja, kopi Kalosi Arabica dari Enkrekang, kopi Rubia itu dari Kabupaten Jeneponto, dan kopi Kahaya Robusta dari Kabupaten Bulukumba. Jadi ini adalah jenis-jenis kopi yang ada di Sulawesi Selatan. Nanti saya akan menampilkan videonya bagaimana caranya meracik. Ada dua, yaitu kopi Seko. Ini hasil akhirnya, di mana bahan-bahan kopinya itu terdiri dari kopi Seko asal Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian gula aren atau di sini biasanya disebut gula merah ya. Kemudian mesin glider dan air putih 70 ml. Kemudian pembuatan kopi bonbon opah. Ini gambar ini adalah hasil. Adapun bahannya itu kopi Arabica Mamasa 70 gram, kopi Robusta Kahaya dari Bulukumba itu 30 gram, mesin espresso tanpa menyeduhkan air lagi, dan susu kental manis 30 ml. Bagaimana adik-adik, jelas yang saya tampilkan? Jelas, Pak. Tidak terlalu cepat? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Jadi itu adalah hal-hal nanti yang akan saya tampilkan videonya. Silahkan nanti adik-adik menyimak video tersebut ya.
Silakan disimak. Jadi ini ada 3 bagian video. Ini adalah bagian pertama yang menjelaskan tempat saya membuat videonya. Kemudian ada video kopi dan video cara meracik kopinya. Mohon maaf Pak, tadi videonya nggak ada suaranya ya Pak? Atau bagaimana Pak? Kenapa, Dek? Tadi videonya tidak ada suara Pak. Oh, sebentar ya. Tempat di mana saya... Suaranya sudah ada? Sudah Bapak. Sudah Pak. Kopi produk asli dari Sulawesi Selatan. Suasana tempat pembuatan kopi di dalam rangka kegiatan pembinaan kopi tradisional pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Ini saya akan menampilkan video kedua lagi adik-adik ya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan kebinekaan pertukaran mahasiswa modul Nusantara dengan tema kopi tradisional dari Sulawesi Selatan. Ini adalah produk-produk kopi yang akan diolah untuk menjadi referensi bagi adik-adik terkait dengan kearifan lokal pembuatan kopi di Sulawesi Selatan. Ini adalah warung kopi yang saya akan menampilkan. Ini adalah Bang Ones. Bang Ones kopi terkenal di Kota Makassar. Ini adalah suasana di warkop, warung kopi yang menjadi tempat untuk melakukan kegiatan kebinekaan kita untuk saat ini, yaitu pembuatan kopi tradisional Sulawesi Selatan. Siap, Pak. Oke, adik-adik, kemudian video terakhir ini tentang tata cara pembuatan
kopi Seko dan kopi Bonbon. Ini adalah video ketiga dari kegiatan kita pada hari ini. Coba saya harap adik-adik menyimak. Mohon maaf, ini saya lagi di dekat jalan ini. Tunggu dulu ya adik-adik, saya cari tempat biar tidak berisik. Baik, Pak. Kopi dengan ukuran yang 150 ml itu membutuhkan energi 100 gram. Dan di blender dengan size 1,5. Ini kopi apa ini Bang Ones? Ini kopi Seko asal Masamba. Masamba ya. Masamba itu di Kabupaten Luwu ya. Luwu. Oke. Apa yang menjadi khas dari kopi Masamba ini, Bang Ones? rasanya begitu gurih dengan pahitan yang khas ini ya. Kopi Sekonya robusta. Robusta ya. Apakah bisa dicampur dengan Arabica, Bang? Ini kopi Seko bisa dicampur dengan Arabica, membuat blend dengan ukuran 70/30. Ini adalah hasil racikan, kemudian dicampur dengan Gula aren cair. gula aren cair. Wah,
Sedap. Ini apa? Dua menit sampai 3 menit nih. Jadi itulah tadi beberapa video yang saya tampilkan terkait dengan pembuatan kopi tradisional asal Sulawesi Selatan. Mungkin adik-adik ada yang ingin tahu lebih banyak terkait hal-hal yang menjadi spesifik dalam pembuatan kopi tradisional Sulawesi Selatan. Silakan adik-adik. Silakan Fadilah, Ratisia, Terima silakan. kasih. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya yang diberikan. Saya izin bertanya. Jadi untuk seperti filosofi dari kopi sekol dan kopi bonbon tadi itu seperti apa ya Pak? Maksudnya dari sejak kapan asal muasalnya kopi tradisional Sulawesi Selatan ini bisa ada gitu Bapak? Terus tadi kan suaranya agak putus-putus. Jadi saya tanya apa yang menjadi ciri khas dari kopi seko sama kopi bonbon tersebut Bapak? Soalnya tadi agak putus-putus di saya. Terima kasih Bapak. Yang putus-putus waktu yang video ke berapa deh? Ketiga ya? Iya Bapak. Oh sebentar saya coba ulang ya. Iya. Mohon maaf Bapak, tidak ada suaranya. Apakah sudah ada? Iya Bapak, sudah. Ini kopi apa ini Bang Ones?
Seko asal Masamba ya. Masamba itu di Luwu ya. Luwu. Oke. Apa yang menjadi khas dari kopi Masamba ini, Bang Onis? Robusta ya. Apakah bisa dicampur dengan Arabica, Bang? ini kopi bisa campur dengan Arabica. Ini dengan ukuran 10 banding. Ini adalah hasil racikan, kemudian dicampur dengan Gula aren cair. gula aren cair. Wah, sedap. Ini memerlukan waktu berapa lama untuk meracik ini, Bang Onis? 2 menit sampai 3 menit ya. Oke, saya sekarang menjawab dari pertanyaan Fadila tentang filosofi kopi Seko. Filosofi kopi Seko itu hampir sebenarnya sama dengan kopi-kopi yang lain, cuman karena dia ditanam di daerah pegunungan yang tinggi sehingga menghasilkan cita rasa yang khusus. Salah satunya tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Onis bahwa kopi Seko itu gurih, walaupun kopi itu mempunyai ciri khas umum pahit atau keasaman, cuman kopi Seko ini karena tekstur tanahnya yang lebih lembab dan berada di ketinggian di daerah tempat dia dihasilkan sehingga ada rasa gurih, jadi mempunyai ciri khas tersendiri. Sementara kalau kopi Bon Opa itu dia lebih ke cita rasanya agak lebih pahit, tidak ada gurihnya karena itu campuran dari Robusta dan Arabica. Akan tetapi karena mencampur dengan susu kental manis, akhirnya kopi Bon Opa itu terasa lebih sebenarnya dia kalau hitungannya keras, strong. Kopinya Bon Opa itu strong, makanya dia harus dicampur dengan susu kental manis. Berbeda dengan kopi Seko, itu gurihnya itu akan bertambah karena dicampur dengan gula aren. Cuman kan berbeda ini gula aren di Sulawesi Selatan dengan di tempat lain. Mungkin kalau di Jawa itu namanya gula aren. Kalau di sini dia dinamai gula merah. Dia lebih ke warnanya lebih gelap, manisnya juga lebih strong dari gula aren, tapi menyehatkan karena tidak menyebabkan diabetes. Mungkin itu pertanyaan jawaban saya dari Fadila. Mungkin masih ada yang ingin dikomentari, silakan deh. Insya Allah sudah cukup bisa dipahami Bapak. Jadi untuk khasnya kopi Seko itu ada rasa gurihnya ya Pak, karena bisa dicampur dengan gula aren atau gula merah.
Kemudian kalau yang kopi bonbon ini mempunyai cita rasa yang strong, jadi harus dicampur dengan susu kental manis gitu ya Pak. Iya, betul deh. Baik Bapak, terima kasih. Oke, siapa lagi? Ada yang lain? Silahkan. Oke, silakan Dek Purnama. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Purnama Iran Luman Tobing dari Teknik Kimia Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya izin bertanya Pak tentang pendistribusian dari kopi ini sendiri. Nah, di beberapa tempat yang pernah saya bahwa ciri khas dari kopi mereka tuh jarang didistribusikan ke tempat lain. Nah, untuk kopi-kopi yang berasal dari Sulawesi Selatan ini apakah didistribusikan ke tempat lain atau hanya terdapat di Sulawesi Selatan itu sendiri? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya Purnama. Jadi begini deh, masalah distribusi itu di sini telah melakukan kerjasama dengan berbagai UMKM terkait bagaimana mendistribusikan produk-produk hasil bumi dari Sulawesi Selatan. Di sini juga ada asosiasi, yaitu komunitas barista yang sudah mempunyai legalitas. Di samping dia memberikan sertifikasi kepada para peracik kopi di warung-warung kopi, mereka juga sering mengadakan share tentang produk hasil bumi seperti kopi. Sebentar, saya share dulu deh ya. Jadi ini ada company profile, itu tentang komunitas kopi di Makassar, di mana ini adalah komunitas yang turut membantu usaha-pengusaha kopi di Makassar. Apakah jelas, Dek? Kelihatan gambarnya? Kelihatan Bapak. Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke, saya lanjut.
Jadi ini apa? Ada company profile-nya. Ini legal standing. Kemudian ini visi, misi dari komunitas kopi itu. Ini adalah susunan pengurus dan program. Ini adalah program-program mereka. Dan asosiasi ini hanya ada di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan. Tapi yang saya ambilkan contoh ini adalah dari Kota Makassar. Ini partnernya. Nah, namanya komunitas itu adalah Kopi Edukasi. Jadi mengenai masalah distribusi itu saya rasa sudah sudah bagus. Mungkin adik-adik bisa search di Google, atau mungkin kalau ada yang sering belanja online mungkin bisa mungkin via Grab, Gojek bisa dicari seperti yang saya tunjukkan tadi yang di awal terkait jenis-jenis kopi yang ada di Sulawesi Selatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya beralih ke Dwi Rindiani, silakan Dek. Apa yang ingin ditanyakan? Baik Bapak, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Dwi Rindiani dari Untirta. Izin bertanya Bapak, filosofi dari kopi Seko itu dari mana ya Pak? Apakah ada filosofi zaman dulunya sebelum menjadi nama Kopi Seko? Kisah-kisahnya sebelum ramai sekarang gitu Pak? Kopi ini pertama kali ditemukan atau diracik kurang lebih tahun 60-an, cuman hanya untuk konsumsi dari para petani atau penggarap atau yang menanam, yang menggarap kebun-kebun milik pemerintah, kemudian mencoba menanam, mendapatkan bibit, kemudian mencoba menanam dan untuk konsumsi. Cuman lama kelamaan begitu kira-kira 5 tahun yang lalu, 5 atau 10 tahun yang lalu mulai merebak kopi-kopi di seluruh Indonesia, maka mulailah para petani ini memperkenalkan kopi itu, tapi hanya untuk konsumsi dari daerah tersebut. Cuman karena rasanya yang khas,
kopinya gurih, makanya mulailah dilirik oleh pemerintah daerah yang kemudian oleh para perusahaan-perusahaan kopi yang skalanya masih skala regional untuk kemudian membantu menyalurkan kopi Seiko ini. Hingga sampai sekarang hampir semua warung-warung kopi yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar pada khususnya sudah mulai memperkenalkan kopi. Tetapi masing-masing warung mempunyai racikan khas tersendiri, sehingga ada masing-masing warung itu mempunyai ciri khas. Salah satunya ini di Warkop Fanjul ini yang saya tempati untuk membuat video tadi itu, seperti racikan kopi Seiko itu memakai gula aren atau gula merah. Di warung-warung kopi yang lain rata-rata meracik kopi Seiko itu dengan mencampurkan dengan susu kental manis. Jadi kekhasan dari Warkop Fanjul ini adalah dengan mencampur gula merah atau gula aren, sehingga selain menyehatkan, karena kita tahu gula merah itu tidak menyebabkan diabetes, malah membuat kopi itu menjadi lebih gurih. Itu mungkin dari saya, Dwi. Apa masih ada tambahan atau masih ada komentar? Silahkan. Kalau ingin bertanya Pak, semisalnya membuat kopi Seiko itu menggunakan gula putih, apa beda Pak rasanya? Pasti harus menggunakan bisa saja. Cuman kan mungkin sekarang saya nggak tahu ya kalau di tempatnya, kalau di Makassar kan itu kita minum kopi itu sekarang filosofinya untuk sehat. Mungkin ada beberapa orang penikmat kopi yang datang ke warkop karena mungkin kalau gula putih itu menyebabkan orang yang sudah terkena diabetes akan menambah parah, sehingga kadang mereka hanya memesan kopi hitam. Kopi hitam itu tergantung warung kopinya, apakah mereka menyediakan gula seperti Tropicana atau apa. Kalau tidak menyediakan, hanya menyediakan gula putih, mereka menikmati dengan kopi dengan rasa kopi asli tanpa pemanis. Cuman kan itu tidak semua orang menyukainya deh. Makanya kami coba makanya warkop di sini yang saya membuat video itu mencoba meracik sesuatu dengan mencoba menambahkan kopi Seiko itu yang pahit, gurih pahit dengan gula aren, gula merah, sehingga kopi Seiko itu terasa lebih manis dan banyak disukai oleh penikmat kopi di Kota Makassar. Itu penjelasan yang saya sempat tadi bercerita dengan Bang Ones terkait khasnya itu kopi Seiko. Seperti itu, Dwi. Bagaimana? Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya cukup. Ya, oke. Kemudian ada Devi Yuyun. Silakan, Dek. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, kenapa pada kegiatan kebinekaan ini Bapak tuh minumannya tuh malah milih kopi gitu, nggak milih minuman yang lain? Karena saya yakin pasti di Makassar ini minum khasnya itu tuh banyak, tetapi kenapa Bapak milihnya itu kopi, bukan yang lain? Terima kasih. Bagus pertanyaannya, Devi. Jadi pertama-tama kenapa alasan saya memilih kopi? Karena kopi juga kan termasuk kopi minuman tradisional yang setiap daerah berbeda. Kemudian yang kedua, kalau minuman khas itu lebih banyak di kabupaten yang lain, tapi karena Sulawesi Selatan masih melakukan PPKM, jadi mobilisasi saya sebagai dosen pembimbing itu terbatas. Bolehlah saya mencari daerah ini, kemudian saya cuma meracik mengambil videonya di YouTube, cuman kayaknya kurang bagus lah
dibanding kalau saya merekam langsung sendiri bagaimana caranya meracik kopi tersebut, apa kekhasan kopi tersebut, sehingga kearifan lokalnya lebih terasa. Seperti itu alasan saya deh. Satu lagi ya Pak Ya, pertanyaan. silakan. Mungkin kalau kopi ini kan seperti yang ditanyakan Irene ya, ada nggak distribusinya gitu, sehingga Bapak dengan mengusung kopi ini kan bisa nih kayak tadi Bapak menyebutkan kalau misalnya ada belanja online mungkin bisa dibeli gitu kan. Nah, Ya, selain kopi ini, ada nggak sih rekomendasi untuk kita gitu minuman-minuman selain kopi tapi masih khas Makassar gitu? kalau rata-rata itu deh minuman khas itu menjadikan Makassar hanya untuk tempat promosi atau tempat pusat distribusi. Tetapi di khasnya itu ada di daerah-daerah di kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya ambilkan contoh itu ada namanya Minas. Minas itu minuman asli Sinjai. Sinjai itu dari Makassar kira-kira kurang lebih 4 jam atau 200 km. Sebenarnya mirip dengan warnanya itu mirip dengan extra jos dicampur susu, cuman dia lebih ke minuman untuk kesegaran, minuman untuk menambah kekuatan. Cuman persoalannya untuk saya pergi merekam itu karena Sinjai masih menerapkan PPKM level 4, jadi untuk saya menuju ke sana itu sangat sulit, terlalu banyak hal-hal yang harus saya siapkan, sehingga saya memutuskan untuk kenapa tidak di Makassar saja, kenapa tidak kopi saja. Di sini kan banyak jenis-jenis kopi. Baik Pak, terima kasih. Yang sudah ada yang dari Sulawesi Selatan sudah ada di Makassar. Makanya salah satu alasan saya memilih kopi Seko ini karena itu deh. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kira-kira saya satu pertanyaan lagi. Juni, oke, silakan Juni. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Juni Andriani dari Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak mengaktifkan kamera karena di sini lagi hujan deras sehingga jaringan saya tidak stabil. Saya izin bertanya Pak, apakah kopi-kopi ini hanya dijual di dalam negeri saja atau sudah diekspor ke luar negeri gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, kenapa Juni? Coba bisa diulang pertanyaannya? Begini Pak, apakah kopi-kopi ini hanya dijual di dalam negeri saja atau sudah diekspor ke luar negeri? Oke, terima kasih. Terkait dengan ekspor kopi ini, yang kopi Arabica itu sudah kita ekspor ke berbagai negara. Sebenarnya itu kopi yang dipakai di Starbucks, Coffee Max, terus ya itu adalah kopi Arabica dari Toraja. Cuman kita ekspor, kemudian ke negara Eropa, kemudian mereka racik sendiri dan mengekspor kembali ke kita. Seperti itu. Itu yang digunakan di Starbucks, Coffee Max, kemudian Black Canyon, kemudian macam-macam store atau toko yang menjual kopi-kopi ala Eropa. Seperti itu deh. Khususnya ini kopi Arabica Toraja. Baik Bapak, terima kasih. Cukup mungkin hari ini kita kebinekaan kopi tradisional. Saya mohon maaf karena terlambat tadi dan di sini juga sudah memasuki waktu maghrib. Saya terima kasih, apresiasi kepada adik-adik sekalian yang telah mengikuti kegiatan kebinekaan kopi tradisional, kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Semoga adik-adik
dengan adanya kebinekaan ini adik-adik bisa mengetahui kearifan lokal yang di Sulawesi Selatan dan Makassar. Yang saya tampilkan ini adalah minuman khas kopi, walaupun mungkin di tiap-tiap provinsi ada pabrik ada kebun kopi, cuman masing-masing provinsi itu atau daerah mempunyai ciri khas yang unik tergantung dari tekstur tanah dan cara menanam para petani itu. Oke, saya akhiri kebinekaan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama deh.